E is equal mc square, in which energy is third equal to mass multiplied with the square of the velocity of light, showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy. Now I am become death, the destroyer of worlds. Monumen ini terletak di sebuah museum di Jepang. Salah satu seksi besok anaknya pemadam yang dijatuhkan Hiroshima, di baliknya sungguh menyedihkan. Lebih dari 500 anak di tempat ini tewas terkena ledakan bom atom. Mirisnya itu terjadi di jam sekolah. Pada monumen ini terdapat relief 3 anak perempuan yang mewakili para korban, memegang satu kotak bertuliskan IMC kuadrat, rumus Einstein yang menyimbolkan bom atom. Maka tampak monumen ini menyalahkan Einstein atas kejadian ini. Loh, mengapa Einstein harus disalahkan? Bukankah bom atom sendiri diciptakan Oppenheimer? Betul, Einstein tidak terlibat langsung dalam pembuatan bom atom. Tapi Oppenheimer tidak akan membuat bom atom kalau Einstein tidak menulis surat ini. Surat ini ditandatangani oleh Einstein, ditunjukkan kepada Roosevelt, yaitu President of the United States. Dalam suratnya ini, Einstein memberitahu bahwa para ilmuwan sudah menemukan sumber energi dari uranium, dan energi itu amat sangat besar yang bisa menjadi sebuah bom. Itulah sedikit kisah mengapa para ilmuwan Jerman banyak di Amerika dan terlibat dalam Manhattan Project yang dipimpin oleh Oppenheimer. I know what it means. If the Nazis have a bomb. About it, and then said yes, yes, and signed it. Which means with only this much material, you can destroy a city. About quantum mechanics? I have a grasp on the basics. Kalau kalian nonton film Oppenheimer, pasti banyak sekali tokoh ilmuwan yang kalian temui di situ. Saking banyaknya, mungkin kalian pusing. Dan mungkin kalau kalian paham satu persatu, dan kalian sadar bahwa mereka bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah ilmuwan-ilmuwan terkenal dalam sejarah yang bergabung dengan Oppenheimer untuk menciptakan senjata yang paling mematikan. Kita tahu Hitler benci sekali dengan Yahudi. Bahkan kita mengenal adanya tragedi Holocaust, yaitu pembantaian jutaan Yahudi oleh Hitler. Nah, sekarang kita bahas bagaimana para ilmuwan ini pada akhirnya menemukan cara bagaimana membuat bom atom untuk mengalahkan Hitler. Tahun 1938, dua ilmuwan Jerman yaitu Otto Hahn dan Fritz Strassmann menemukan sesuatu yang menghebohkan dunia sains, yaitu fisi nuklir, bahwa atom ternyata bisa dibelah. Nah, Otto Hahn mengirimkan suara ke Lisa Meitner untuk menanyakan apakah dia bisa menjelaskan fenomena ini. Otto Hahn tidak dapat memahaminya sendiri karena Otto Hahn hanyalah seorang
kimiawan yang hanya mengetahui semua reaksi-reaksi kimia saja. Maka dari itu, Otto Hahn meminta bantuan Lisa Meitner untuk menemukannya. Lisa Meitner dan Otto Hahn bekerja sama. Lisa Meitner berusaha untuk memahami dan mempelajarinya. Dan akhirnya Lisa Meitner mendapatkan kesimpulannya. Setelah menyimpulkan bahwa isi atom uranium telah terbelah, yang disebut dengan fisi, yang transpirasi dari proses pembelahan sel dalam tubuh. Bagian mengejutkannya adalah karena massa sebagian atomnya hilang dan berubah menjadi energi. Maka mereka pun menghitung bahwa berdasarkan rumusnya SD, yaitu E sama dengan mc kuadrat energi yang dihasilkan dari pembelahan. Inti atom ini kira-kira 200 mega elektron volt, sebuah energi yang cukup besar. Einstein's equals mc squared. If we multiply the lost mass by the speed of light squared, we get 200 million electron volts. You've split the atom. Oppenheimer mengingat perbincangan dengan Einstein saat bom itu masih dalam pengembangan. Mereka kala itu khawatir bom yang akan diciptakan bakal memicu reaksi berantai hingga berujung kehancuran alam semesta. Nasib Oppenheimer usai pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Ia sempat dieluk-elukan pahlawan, tetapi kemudian dituding bersekutu dengan Uni Soviet. Humans have split the nucleus of the atom. I didn't believe it at first, but that bastard Hahn, he actually did it. My goodness. Do you think a bomb? Film ini menampilkan kisah Oppenheimer bersama ilmuwan lain yang terlibat dalam proyek Manhattan. So that when the neutrons started flying through, they would be slowed by the graphite, collide with the uranium, release more neutrons, and those neutrons would continue. Dan ketika mereka berhasil membuktikannya, Leo Szilard pun semakin panik. Dia takut apa yang dilakukannya akan dilakukan juga dengan ilmuwan Jerman. Dia takut Jerman juga akan membuat bom. We must inform the American government immediately. Why would the American government listen to a couple of foreign nobodies like us? The atomic bomb will be a terrible revelation of divine power. This isn't a new weapon. It's a new world. Do I really care what I do? Because you're not just self-important, you're actually important. So here we are, lost in your quantum world of probabilities and needing certainty. Prometheus, the man who gave them the power to destroy themselves, and they'll respect that. I know someone they will listen to. Maka Szilard pun memutuskan untuk mencari keberadaan Einstein, tepatnya di Long Island, New York. Setelah bertemu dengan Einstein, I was going to say there's a Mr. Szilard here to see you. Szilard pun mengutarakan kekhawatirannya tentang penemuan barunya. Every split would cause a tremendous chain reaction. You discovered this, Albert, decades ago. Energy equals mass times the speed of light squared. Which means with only this much material, you can destroy a city the size of Berlin. Einstein pun kaget. Rumusnya E sama dengan mc kuadrat bisa menghasilkan suatu energi dari inti atom. Beberapa hari setelahnya, Szilard bertemu dengan Alexander Sachs. Szilard menyarankan agar surat itu diberikan kepada presiden.
Karena itu, dia pun memutuskan untuk kembali ke Einstein untuk merevisi suratnya. Ia harus meminta lebih dari sekedar memperingatkan Belgia untuk mengekspor uranium ke Jerman. Kali ini, dia harus meminta untuk Amerika agar bekerja sama dengan para ilmuwan untuk mengembangkan bom atom. Einstein read what Hubert Szilard has written, asked a few questions about it, and then said yes, and signed it. Isi suratnya Einstein kalau dibaca sebagian seperti ini. Pekerjaan yang dilakukan baru-baru ini oleh Enrico Fermi dan Louis Szilard yang telah dikomunikasikan dengan saya melalui manual script membuat saya curiga bahwa uranium dapat dirubah menjadi energi baru dan penting dalam waktu dekat. Ini memungkinkan dibuatnya reaksi berantai dari inti atom pada masa uranium yang besar, yang mana itu adalah energi yang kekuatannya sangat besar. Fenomena ini juga akan mengantarkan pada pembuatan bom. The whole board together with some of the surrounding territory. Presiden Roosevelt lalu memberikan balasan kepada Einstein, yang isinya berterima kasih atas informasi penting yang Einstein berikan, dan dia akan segera membentuk tim untuk menindaklanjutinya. Which is why I'm asking you to take charge of a program to research and develop an atomic weapon. Dari sinilah proyek Manhattan dibentuk dan diawasi oleh Leslie Groves. Leslie Groves mengangkat Oppenheimer untuk menjadi pemimpin para ilmuwan-ilmuwan untuk mengembangkan bom atom. If the Nazis have a bomb, let's go recruit some scientists. Tapi walaupun Einstein tidak terlibat langsung dengan Manhattan Project, Einstein mempunyai kontribusi, yaitu dengan menuliskan rumus-rumus untuk Manhattan Project. Dan dapat kita lihat di film Oppenheimer beberapa kali mendatangi Einstein untuk meminta rumus-rumus tersebut. Nah, kita tahu bahwa bom atom tidak dijatuhkan di Jerman, tapi di Jepang. .200.000 orang kurang lebih meninggal di kota itu, yaitu Nagasaki dan Hiroshima. I'd seen brutality and degradation which had no place in the middle of the 20th century. Oppenheimer pun menyesal setelah mengutip kitab Bhagavad Gita. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. Tapi bukan hanya Oppenheimer yang menyesal. Einstein pun lebih-lebih karena telah mengirim surat kepada Presiden Roosevelt. Dalam suatu majalah Newsweek, Einstein berkata, "Andai saja saya tahu Jerman tidak berhasil mengembangkan bom atom, saya tidak akan melakukan apa-apa." Dan sebelum meninggal, dia menyatakan penyesalannya. "Saya membuat kesalahan besar ketika saya menandatangani surat untuk Presiden Roosevelt, menyarankannya untuk membuat bom atom."